Puji syukur marilah kita panjatkan kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari ungkapan syukur yang kita sampaikan, Allah berikan dan Allah percayakan banyak nikmat kepada kita semua, baik untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan umat muslim pada khususnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan alam, tokoh sejarah terbesar sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau adalah Rasul yang memiliki karakter kepribadian sangat mengagumkan. Keagungan akhlak beliau merupakan teladan terbaik bagi kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah seperti yang disampaikan diwahyukan dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang sangat mulia. Hadirin yang terhormat, yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Randi LC sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Winarto SPD, Kepala SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun. Yang terhormat Bapak Ahmad Pamuji SPD, Bapak Imam Maulidi SPDI, Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun. Yang terhormat Bapak Ibu Guru kelas 4 sampai kelas 5 dan kelas 6. Yang kami hormati juga Bapak Ibu orang tua murid yang ikut bergabung pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kami banggakan, Bapak Ibu Guru banggakan anak-anak semua kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Semoga kita semua menjadi penganut, pengikut ajaran Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada kegiatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, kami bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga tausiah dan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Keempat pengumuman pemenang lomba. Kelima penutup dan doa. Sebelum kita mulai kegiatan ini, akan kami sampaikan tata tertib acara Maulid Nabi Muhammad SAW. 1. Semua siswa dimohon untuk mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Kedua, siswa atau murid dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung. Murid harus mengikuti kegiatan ini sampai acara selesai. Demikian aturan yang harus kita kita patuhi demi terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dan kita buka kegiatan mulia ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita masuk ke bagian kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun. Kepada yang terhormat Bapak Winarto SPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurillah. Mungkin kita akan bersalawat dulu pertama-tama. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Hormati Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ludi, Pak Ahmad, anak-anakku sekalian, anak yang soleh dan soleha. Hari ini bersyukur kita dapat bertemu walaupun dari rumah masing-masing, tapi Allah memberikan kalian kesehatan yang luar biasa. Ya, bersyukur nak kita dapat bertemu lagi, yaitu dalam kegiatan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, dari awal Pak Win mengikuti kegiatan dari kelas 1, 2, 3, sekarang 4, 5, 6, luar biasa. Ya, begitu banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Rasulullah. Dari beliau lahir, dari kecil sampai sekarang bahkan beliau wafat, dari yang semula adalah gelap gulita sekarang terang benderang, ya, sehingga kita dapat melihat kenyataan bagaimana perjuangan Islam waktu itu. Nah, anak-anak sekalian, ya, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, Pak Win berpesan pada kita semua, ya, marilah kita tauladani, ya, kita contoh tentang beliau. Bagaimana ketika beliau itu bersikap, bagaimana beliau itu ketika berucap, ya, bagaimana beliau itu ketika menerima sebuah ujian, menerima sebuah cobaan, itu adalah luar biasa. Ya, Allah berikan yang terbaik dan sudah ada janji dari Allah yaitu bahwa Nabi Muhammad akan masuk surga. Tetapi beliau tidak tinggal diam, ya. Beliau sudah janjikan masuk surga, tetapi tidak mau istilahnya meninggalkan umatnya. Ya, Pak Win ingat kata-kata yang terakhir ketika beliau akan wafat mau meninggal, 3 kali diucapkan, yaitu ummati, ummati, dan umat. Jadi masih memikirkan, ya Allah, umatku nanti bagaimana sepeninggal aku. Nah, oleh sebab itu Pak Win berpesan dengan peringatan Maulid ini, marilah kita peduli terhadap lingkungan kita, terhadap teman-teman kita. Pada masa COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita, tetangga kita ini yang kekurangan, tidak mampu. Kita ulurkan tangan, kita bantu mereka, ya. Kita sisihkan rezeki kita untuk membantu orang-orang sekitar yang tidak mampu. Nah, ini sebagai salah satu contoh tauladan buat kita semuanya. Ya. Oleh sebab itu semuanya berharap dan kita ikhlas atas cobaan, atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala adanya COVID-19 ini, bahwa ini semua bukan kebetulan, ya. Ini adalah qadarullah, di mana Allah sudah takdirkan terjadi seperti ini, yaitu COVID-19, sehingga kita bisa mengambil banyak hikmah dari peristiwa itu. Terbukti apa? Anak-anak dari rumah belajar seperti biasa. Bapak Ibu guru belajar dari rumah juga bisa. Yang semula, bagaimana membuat orang itu antri, susah sekali. Dengan adanya COVID ini, antri satu persatu. Tidak ada yang namanya berebut, tidak ada yang berdekat-dekatan. Orang mau berbuat jahat, berdekat sedikit, takut dengan adanya COVID. Ya, nah,
Oleh sebab itu anakku sekalian, kita ikhlas, kita bersyukur dan selalu berusaha, selalu jaga kesehatan. Semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan ke depan kita dapat masuk kembali dalam istilahnya di sekolah yang nyata, yang real, bukan daring lagi. Dan insya Allah Bapak Ibu Guru sudah mempersiapkan semuanya. Pak Win dari sekolah bersama Pak Ludi, Pak Ahmad senantiasa membenahi sekolah supaya nanti kalian ketika masuk sekolah lagi itu benar-benar siap belajar. Satu hal lagi anakku sekalian, yang belum pernah berkunjung ke Ka'bah, ke Mekah, ayo dari sekarang bersama-sama. Ya, kita niatkan bersama keluarga kalian, bersama teman-teman kalian, mungkin bersama Bapak Ibu Guru, yuk minimal kita umroh 1 kali seumur hidup sudah menginjakkan hatinya di sana. Ya, kita akan kunjungi makam Rasulullah. Ya, begitu damainya tempat itu, begitu indahnya tempat itu. Bahkan kita berdoa semoga ya Allah kita nanti ketika di surga dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Pak Win, semua kalian menjadi anak yang soleh dan solehah semuanya, selalu dibimbing oleh Allah. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas bimbingannya dan Bapak Ibu orang tua murid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win atas informasi dan saran kepada kita semua. Sangat menggugah Pak Win. Sangat tersentuh membayangkan makam Rasulullah dan semoga kita semua bisa dihadirkan kembali ke sana. Anak-anak semuanya juga sama ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terhormat, kita masuk kepada acara inti tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun, tahun pelajaran 2020-2021 Masehi. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Randi LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak, yang jawab salam saya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Sekolah SDI Al-Azhar 13 Rawamangun, Bapak Winarto SPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SDI 13 Al-Azhar Rawamangun beserta para wali murid serta adik-adik, anak-anak, siswa-siswi SDI 13 Rawamangun yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita masih bisa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW meskipun melalui online atau ruang Zoom. Namun insya Allah mengurangi esensi nilai cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga nanti di hari kiamat nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang pecinta Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Silakan bisa ditampilkan ininya, screen-nya.
Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ini merupakan langkah kita, bentuk cinta kita, rasa syukur kita atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutuskan seorang penyuluh, seorang pelita bagi umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus Rasulullah SAW kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Rahmat adalah anugerah, anugerah adalah nikmat yang mana itu semua harus mesti kudu kita syukuri. Oleh karenanya hari ini ya SDI Tiga Al-Azhar membangun, mengadakan, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kita, kepedulian kita kepada generasi muda untuk memperkenalkan sosok Rasulullah SAW kepada generasi muda kita, agar kelak mereka menjadi pecinta Rasulullah SAW, agar mereka kelak bisa berperilaku, bercontoh seperti Rasulullah SAW. Next, lanjut. Ya, inti daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, jika saya gambarkan menjadi dua esensi, ya dua garis besar. Yang pertama, bagaimana kita sebagaimana kita para pendidik, para orang tua memperkenalkan, mengingat kembali sosok dan pribadi Rasulullah SAW kepada umat manusia khusus umumnya dan umat Islam khususnya, dan lebih khusus lagi kepada generasi muda kita, yaitu para anak-anak kita. Kemarin kita dihebohkan dengan karikatur Rasulullah SAW, penghinaan Rasulullah SAW oleh kedubes ataupun Presiden Prancis. Hal ini karena mereka tidak tahu, tidak kenal bagaimana sosok Rasulullah SAW. Apa yang mereka lihat dari orang-orang Muslim adalah orang-orang Muslim yang salah. Makanya kita, orang umat Muslim, bagaimana kita berperilaku, itulah yang dibaca, itulah yang dilihat oleh orang-orang non-Muslim. Mereka non-Muslim tidak membaca Al-Quran dan Hadis, tapi kitalah yang membaca Al-Quran dan Hadis. Oleh karenanya mereka hanya membaca apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan, itulah yang mereka lihat. Oleh karenanya cerminan Islam adalah bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang non-Muslim. Makanya peran kita untuk memperkenalkan Islam adalah bagaimana kita berperilaku seperti Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengajarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini penting bagi kita ya, melalui momen peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana kita mengingatkan kembali apakah ajaran Islam itu, apakah Islam itu hanya sekedar ibadah saja atau lebih daripada itu. Yang saya garis bawahi adalah Islam itu ajaran agama yang hablum minallah dan hablum minan nas. Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang umat manusia, seorang manusia yang mampu bersosialisasi, yang memiliki kesolehan sosial sesama manusia. Inilah dari momen ini kita ajarkan generasi muda kita untuk mengingat kembali sosok Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa untuk umat semesta ini. Hal itu semua untuk menambah cinta dan takwa kita, dan untuk menambah cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sebagaimana kita disunahkan, diharuskan untuk mencintai Rasulullah SAW. Agar apa? Karena kita tidak mungkin beribadah dengan benar, dengan baik dan benar, kecuali melalui Rasulullah SAW. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk menuju Allah kecuali menuju jalannya Rasulullah SAW. Lanjut. Ya, yang pertama adalah bagaimana cara kita memperkenalkan kepada generasi muda kita sosok Rasulullah SAW, biografi beliau. Ya, yang pertama adalah nama beliau. Beliau bernama Muhammad. Ayah beliau bernama Abdullah, kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Kemudian lanjut
bin Hashim bin Malab sampai nasab beliau ke Sayyidina Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Beliau memiliki garis keturunan, memiliki nasab yang mulia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ana khairun min khiyarin." Aku adalah sebaik-baiknya manusia dan daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasab beliau sempurna, baik akhlaknya Islam semua dari mulai Abdullah sampai Sayyidina Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tempat tanggal lahir beliau. Beliau dilahirkan di kota suci Mekah, Al-Mukarramah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar tahun 571 Masehi. Dikatakan Masehi karena dihitungnya mulai kelahiran Isa al-Masih radhiyallahu alaihi salam. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam hitungan kalender Hijriah. Ya. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak siswa-siswi Al-Azhar mengenai kalender Hijriah. Ya. Ada 12 bulan dalam hitungan Hijriah. Yang pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, itulah 12 kalender Hijriah. Dan Allah memilih dari 12 bulan tersebut bulan Rabiul Awal, yaitu bulan yang mana ketika itu di Arab sana ya ini cuacanya musim semi, yang mana cuacanya tidak panas banget, tidak dingin banget. Ya ini musim semi, ini udaranya sangat sejuk. Rabi' itu artinya adalah semi, musim semi. Kemudian Rasulullah SAW menikah pada usia 25 tahun dengan istrinya, perempuan yang beliau pilih sebagai istrinya adalah Sayyidati Khadijah bintu Khuwailid, salah seorang perempuan yang mulia nasabnya dan juga orang yang dermawan, sangat luar biasa. Beliau Sayyidati Khadijah berjuang di jalan Allah, bagaimana beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah di bumi Arab dan dunia hingga hari ini. Kemudian usia diangkat Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul Allah adalah pada usia 40 tahun. Ya, 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW. Tepatnya ketika itu beliau di Gua Hira, ketika beliau sedang bertahanus atau sedang menyendiri di Gua Hira. Turunlah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq turun sebagai wahyu pertama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau resmi menjadi seorang nabi dan rasul, dan beliau punya tugas baru, yaitu menyampaikan risalah Islam ke bumi Arab dan juga untuk seluruh alam semesta. Kemudian usia wafat Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Berarti beliau berdakwah, menyebarkan agama Islam, berjuang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah selama kurang lebih 23 tahun. 63 dikurang 40, 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di kota suci Mekah, Al-Mukarramah, dan 10 tahun beliau berdakwah di Madinah. 13 tahun beliau di Mekah, 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW, barulah kemudian Islam didakwakan oleh Rasulullah SAW secara terang-terangan di tengah masyarakat Mekah ketika itu. Kemudian setelah 13 tahun di Mekah, beliau hijrah ke Madinah dan menegakkan negara Islam di Madinah, dan mulailah Islam secara kafah berdiri di Madinah.
sampai pada akhirnya beliau kembali ke Mekah untuk Fathul Mekah, untuk membebaskan kota suci Mekah, dan akhirnya hingga hari ini kota Mekah dan Madinah menjadi dua kota suci yang mana di sana sangat mulia kota tersebut, yang mana kita jika berbuat ibadah dilipat gandakan, dan dibedakan sholat misalkan di kota Mekah dan Madinah itu berbeda dengan sholat di masjid-masjid yang biasanya. Lanjut. Ya, ayah kandung beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ibu beliau bernama Aminah bintu Wahab. Kedua orang tua Nabi ini memiliki nama yang bagus, nama yang indah. Abdullah artinya adalah hamba Allah. Meskipun ketika itu zaman jahiliyah, tapi kakek Nabi yang Abdul Muttalib memberikan nama yang luar biasa indah, Abdullah, yaitu hamba Allah. Kenapa? Karena kelak beliau akan menjadi ayah bagi seorang penyuluh umat, yaitu Rasulullah SAW. Dan juga Aminah, ya, Aminah ibu beliau. Aminah dia adalah orang yang perempuan yang terpercaya. Kenapa? Karena dia telah dipercaya oleh Allah SWT untuk melahirkan, untuk mengisi dalam perutnya seorang penyuluh umat, seorang yang sebaik-baiknya manusia alal itlaq. Ya, baik Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling baik, ya khairul bariyah, orang yang paling sempurna jika dibandingkan dengan, bahkan jika dibandingkan dengan para malaikat, Rasulullah SAW lebih mulia daripada malaikat. Kemudian ayah orang tua beliau ini meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Ayah beliau meninggal ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Ibunda beliau meninggal ketika beliau kurang lebih berusia 6 tahun. Ya, di antaranya hikmah orang tua Nabi wafat meninggal ketika beliau masih kecil. Kenapa? Karena Allah kelak yang akan memberikan pelajaran, memberikan adab kepada Rasulullah SAW. Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika ditanya hikmah wafatnya orang tua Nabi ketika beliau masih kecil, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang memberikan pelajaran adab kepada saya, maka saya memiliki adab yang paling bagus di antara manusia-manusia lainnya. Kemudian ibu susuan beliau memiliki ibu susuan. Yang pertama, Suwaibah. Suwaibah adalah dahulunya budak daripada paman Nabi Abu Lahab. Ya, Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia. Abu Lahab begitu senangnya, begitu gembiranya atas kelahiran Rasulullah SAW sampai beliau memerdekakan budaknya Suwaibah. Oleh karenanya beliau atas dasar cintanya, senangnya ketika Rasulullah SAW ketika dilahirkan, beliau mendapatkan keringanan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari Senin beliau diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang ulama asal Syria, Syekh Nasruddin Ad-Dimashqi, melakukan atau membuat suatu syair. Ya, sebagaimana beliau mengatakan, "Wa ma kana hadza kafira ja'zamuhu wa thabbata yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi yawm isnaini da'ima yukhaffafu anhu bis-sururi bi ahmada." فما ظنوا بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا وكان ومات موحدا. Kalau saja orang yang telah jelas dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena beliau senang gembira atas kelahiran Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan azab beliau di neraka setiap hari Senin. Lantas bagaimana dengan kita umat Islam? Umat yang jelas-jelas mengimani Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita yang berbahagia, yang memperingati Rasulullah SAW, jelas tentu akan lebih mulia dibandingkan Abu Lahab. Kemudian yang kedua adalah ibu susun beliau, Halimatus Sya'diyah. Beliau dari Bani Asad. Ya, beliau adalah salah seorang ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan menyusui anak-anak yang lahir di kota Mekah. Kemudian beliau bawa ke kampung halamannya,
Di sana beliau susui sekian tahun, ya kurang lebih 4 tahun Rasulullah SAW disusui oleh beliau. Ya, semenjak saat itulah keberkahan menyelimuti hidupnya Halimatus Sya'diyah. Yang awalnya hewan ternaknya itu kambingnya kurus. Setelah Rasulullah SAW hidup dengan dia, kemudian kambingnya menjadi subur, menjadi gemuk, dan air susunya melimpah, keberkahan menyelimuti beliau. Ya, itulah beberapa orang-orang terdekat dari Rasulullah SAW. Lanjut. Ya, ini adalah anak-anak beliau. Beliau anaknya pertama Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Laki-laki, yang perempuan ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Semua ini adalah anak Rasulullah SAW. Ya, semuanya dari istri yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Kecuali yang terakhir, yang Ibrahim, ini adalah anak daripada istri Rasulullah SAW, Maria Kibtiyah, salah seorang perempuan asal Mesir. Dari seluruh anaknya Rasulullah SAW hanya satu, Fatimah Az-Zahra, yang mana anak keturunannya hingga saat ini terus nggak pernah putus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, makanya disebut ya Habib, ya para habaib yang saat ini ada di Indonesia maupun di Timur Tengah itu adalah keturunan daripada Fatimah Az-Zahra, daripada anak beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Lanjut. Nah, ini adalah kita mulai meneladani keseharian Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna keseharian beliau. Beliau adalah orang yang paling sehat, badannya bagus, enggak buncit perutnya, badannya bidang, dadanya bidang, perutnya sispek. Ya, dan beliau adalah orang yang jarang sekali sakit. Ya, bahkan beliau bisa dibilang nggak pernah sakit-sakit yang parah. Kecuali sakitnya ketika beliau akan wafat. Kecuali beliau akan wafat oleh Allah SWT. Barulah beliau itu sakit yang cukup parah. Selebih itu, beliau jarang sakit. Kenapa? Karena beliau mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi. Minuman yang bergizi. Di antara makanan yang kesukaan beliau adalah kurma. Kurma dan juga daging. Daging-daging ini jarang kali beliau memakan daging. Di ayam, daging unta, sapi. Jarang kali beliau memakan daging ini, tapi beliau memakannya. Kemudian roti, ya. Ini semua bisa menjadikan kita sunnah. Manakala kita makan daging ayam, daging unta, daging sapi, kita niatkan untuk ittiba, kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka itu juga akan bernilai ibadah bagi kita. Kemudian minuman beliau, ya air putih, ya kesukaan beliau adalah air putih, ya pernah diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabbul syarbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-halwu al-barid, ya al-halwu al-barid adalah air putih yang sejuk, yang tidak panas dan juga tidak dingin banget tapi sejuk, ya. Ini adalah air putih, air yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya ini adalah air putih sangat banyak manfaatnya ketika ilmu kedokteran sudah mulai maju, ya. Bahkan kita jika kekurangan minum air putih dalam satu hari bisa berakibat fatal, bisa kita terkena penyakit seperti ginjal dan lain-lainnya. Kemudian Rasulullah SAW adalah juga meminum air susu, ya. Air susu merupakan minuman yang sangat sehat dan hampir semua orang menyukai air susu. Ya, suatu hari beliau ketika Isra Mi'raj, beliau ditawarkan minuman oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian Rasulullah SAW memilih air susu sebagai minumannya. Maka malaikat Jibril memuji pilihan Rasulullah, itu adalah pilihan yang terbaik, itu adalah minuman fitrah manusia. Dan semua manusia pasti meminum air susu. Dan kelak di hari kiamat, kelak nanti di surga Allah SWT terdapat telaga Al-Kautsar namanya, ada Rasulullah SAW. Telaga itu berairkan air susu yang sangat segar, yang mana jika seseorang meminum daripada air susu telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah kehausan setelahnya. Semoga kelak kita yang hadir di sini, kelak bisa menyicipi, kelak bisa menikmati air telaga Rasulullah SAW.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian pakaian Rasulullah SAW adalah gamis, ya. Gamis, kenapa gamis? Karena gamis ketika itu adalah pakaian yang sangat simpel, dipakai yang sangat simpel dan juga itu menutupi aurat, ya, menutupi aurat dari awal sampai ujung kaki. Makanya Rasulullah SAW sangat menyukai gamis. Nggak cuma hanya gamis, tetapi apapun pakaiannya, jikalau itu pakaian menutup aurat, itu adalah pakaian kesukaan Rasulullah SAW. Kebetulan gamis adalah pakaian yang terkenal ketika zamannya beliau. Maka kalau di Indonesia, ya, dengan kita memakai pakaian seperti sarung, baju kokoh, ya, itu juga merupakan pakaian kesukaan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pakaian itu adalah pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat, bukan pakaian yang compang-camping, bukan pakaian yang you can see, ya, itu bukan seperti itu, tetapi pakaian yang apapun pakaiannya kalau itu menutupi aurat, itu adalah pakaian kesukaan Rasulullah SAW. Ya, lanjut. Nah, ini adalah beberapa sifat yang perlu kita teladani daripada Rasulullah SAW, dan juga sifat ini juga dimiliki oleh seluruh nabi-nabi dan rasul. Yang pertama ada siddiq, yaitu jujur. Kemudian tabligh, yaitu menyampaikan amanah, yaitu orang yang terpercaya, amanah jika diberikan amanat dia beramanah. Kemudian fatonah, yaitu cerdas. Keempat sifat ini dimiliki oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para seluruh nabi dan rasul. Kita harus mempelajari, meneladani sifat seperti ini agar kelak kita bisa menjadi berperilaku seperti Rasulullah SAW. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke meneladani Rasulullah SAW. Mulai kegiatan kita, mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua tak lepas daripada ajaran, tuntunan daripada Rasulullah SAW. Banyak sekali yang perlu kita pelajari daripada Rasulullah SAW. Di antaranya yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara kita tidur, ya, cara tidur Rasulullah SAW. Beliau sebelum tidur itu membaca doa, ya, membaca doa sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan Rasulullah SAW sebelum tidur selalu beliau berwudu dulu sebelum tidur, dan kemudian ketika dia hendak berbaring beliau membaca doa sebelum tidur. Di antaranya doa sebelum tidur adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkau aku dihidupkan, dan dengan menyebut nama Engkau aku dimatikan. Kemudian setelah beliau bangun dari tidurnya, beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian beliau kalau tidur itu posisinya miring ke kanan, ya, miring ke kanan. Hal ini bukan karena kebetulan, tapi ini juga dalam hal kedokteran ini bagus untuk kesehatan seseorang. Kenapa? Karena kalau dia tidur sebelah kiri, nanti jantungnya akan tertindih, dan itu akan tidak bagus peredaran darahnya, akan terganggu kerja jantung. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidur ke arah kanan, miring ke arah kanan seperti ini, ya. Ini juga memiliki makna dalam dari segi kesehatan. Kemudian beliau sebelum tidur itu biasanya membaca, ya, surat 3 qul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Sebelum beliau tidur, beliau membaca 3 surat tersebut. Kemudian beliau meniupkan ke tangannya, kemudian beliau membalurkan tubuhnya ke seluruh tubuhnya. Hal ini diingatkan agar beliau terhindar daripada sihir-sihir yang bisa mengganggu beliau. Kemudian cara beliau makan. Nah, ini yang perlu kita contoh bagaimana Rasulullah SAW itu makan. Beliau makan perlunya. Beliau makan ketika lapar, dan beliau berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berbeda dengan kebanyakan kita makannya sebelum lapar kita sudah makan, dan kita makan sampai kenyang, berpiring-piring. Kalau di antara kita ada yang makan sampai berpiring-piring. Ya, itu juga jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW itu makan, ya, beliau biasa membaca doa sebelum dan sudah makan. Ya, Bismillah, dimulai dengan Bismillah, dan diakhiri dengan Alhamdulillah.
Kemudian beliau makan dengan tangan kanan. Nah, ini sunnah yang sangat simpel, sunnah yang sangat ringan sekali, yaitu kita jika mau melakukan hal-hal yang baik, ya, makan, pergi ke masjid, dahulukan dengan kaki kanan. Kita masuk ke tempat-tempat yang kotor seperti WC, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu adalah sunnah-sunnah yang simple. Kita makan dengan kaki kanan, dengan tangan kanan. Walaupun orang itu kepot ya, orang itu kidal, tetap dia makannya harus mesti dengan tangan kanan. Kemudian makannya dengan 3 jari, dengan jari, ya, dengan 3 jari ini seperti ini, maka langsung ya dikunyah, kemudian ya 32 kali kunyahan agar benar-benar halus, agar bisa mempermudah kerja lambung. Kemudian setelah makan beliau menjilati jari tangan sehabis makan. Ini bukannya jorok, tapi ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dalam hal tersebutlah keberkahannya, ya, keberkahannya ada di sana, di akhir-akhir sisa makanan yang ada menempel di jari kita. Lanjut. Nah, benarkah kita cinta Rasulullah SAW? Apa buktinya? Ya. Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membuktikan pada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kita harus menjalankan rukun Islam dengan baik dan benar. Kita bagaimana di sini anak-anak ya melaksanakan sholat 5 waktu harus mulai dijaga sholat 5 waktunya, karena ya sudah mulai 10 tahun itu seorang anak itu jika melakukan sholat sudah sah sholatnya, dan jikalau dia meninggalkan sholat mesti diberikan sanksi. Kemudian mempelajari Al-Quran dengan sunnah, ya, anak-anak sudah mulai diajarkan Al-Quran, bagaimana cara dia membaca Al-Quran dengan bertajwid, ya. Kemudian bagaimana cara dia menghayati, mentadabburi ayat Al-Quran, dan juga bagaimana cara dia menghayati, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu semua adalah bentuk cinta dan bakti kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Ini juga bentuk daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu menganjurkan, menyuruh, meminta kita untuk senantiasa berbakti pada kedua orang tua dan guru kita. Kemudian menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Ini juga bentuk daripada sunnah Rasulullah SAW agar kita laksanakan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita disunahkan, kita dianjurkan untuk saling membantu, tolong menolong sesama. Ya, jika ada tetangga yang kesulitan, ekonomi lemah, kita berikan sedekah, kita santuni mereka. Jika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kita bicara dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Jika dia yang lebih muda, kita sayangi mereka, kita rangkul mereka. Itu merupakan akhlak dan tauladan dari Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Kemudian menjadi seorang muslim yang kuat dan cerdas. Kuat di sini bukan berarti kuat jasmani saja, tetapi kuat secara jasmani dan rohani. Bagaimana kita kuat ini, nggak mungkin kita raih kekuatan ini kecuali dengan ilmu. Maka Islam mengajarkan kita untuk belajar dan belajar. Kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, dan kuat secara rohani. Ini semua adalah tuntunan Islam terhadap umatnya. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah bukti yang paling nyata untuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Berarti beliau mereka memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan alamatul hub kasratul zikri mahbub. Tanda seseorang itu cinta pada orang yang dicintainya adalah mereka itu banyak menyebut nama-nama orang yang dia cintai. Makanya kita sering-sering mencintai Rasulullah SAW, berarti kita cinta pada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat.
Hal ini adalah memotivasi kita untuk senantiasa bersabda Rasulullah SAW agar apa? Agar kita mendapatkan hidup yang berkah di dunia wal akhirah. Lanjut. Ya, terakhir. Nah, terakhir adalah kita berdoa sama-sama. Semoga hati kita sebagai umat Muslim ditumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya seperti ini. Semuanya bisa ikuti saya bareng-bareng. Allahumma inna Ustaz di mute bukan Allahumma inna silakan bisa dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi. Silakan dipandu, Ustaz. Ya, jangan musik ya, saya pandu saja. Teman-teman itu dalam hati ya, atau ikuti tanpa menyalakan mic-nya. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana mahabbati sallallahu alaihi wasallam ibtidai bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu tanamkanlah cinta di hati kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudahkanlah kami mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang dapat saya sampaikan ya, semoga kelak kita hari ini menjadi saksi bahwasanya kita termasuk golongan orang-orang yang cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan semua kelak kita nanti di surga. Dan semua kelak kita nanti di surga bisa berkumpulkan bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf kalau ada pertanyaan kita bisa dibuka pertanyaan jika ingin bertanya. Kalau waktu sudah habis, mungkin ini yang harus saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi, boleh dibuka dulu Pak Edi. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Randi LC atas peringatan Maulid Nabi yang disampaikan kepada kita semua, sehingga kita jadi tahu tujuan dari kegiatan Maulid ini, biodata Rasulullah, hobi dan kesukaannya, sifat-sifat Rasulullah, menandai sikap dan perilaku Rasulullah, dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul dengan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah. Dari informasi yang disampaikan Ustadz Randi tadi, kita begitu tergugah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah mengenalkan kepribadian Rasulullah yang baik kepada kita semua, dalam artian bahwa kita adalah pengikut Rasulullah sebagai agen dari gambaran Islam yang seutuhnya. Akhlak yang kita tampilkan, berarti itulah akhlak Islam, ya. Orang-orang yang meniru akhlaknya Rasulullah SAW.
Kita masuk ke acara berikutnya. Pengumuman pemenang lomba akan disampaikan oleh Ibu Ria Fitriani SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, tibalah saatnya pengumuman perlombaan anak-anak yang bercerita dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Semua anak-anak yang ikut yang sudah mengirimkan video ceritanya adalah anak-anak yang semuanya hebat, semuanya berprestasi, ya. Cuma memang kami harus memilih siapa yang terbaik 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun semuanya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Ibu Ria akan umumkan yang terbaik dari kelas 6 terlebih dahulu. Mulai dari kelas 6. Peringkat harapan kedua dengan nilai 65 diperoleh kelas 6 Mekah atas nama Mas Agus Muhammad Munawir Rahman. Harapan 1 dengan nilai 70 diperoleh oleh kelas 6 Madinah atas nama Brina Anindya Khansa. Juara ketiga dengan nilai 75 kelas 6 Mina atas nama Danur Dara Maritza Grisalda. Juara kedua dengan nilai 80 kelas 6 Arafah atas nama M. Sidki Alvaro Pratomo. Dan sebagai juara pertama, yaitu dengan skor nilai 90, diperoleh kelas 6 Jeddah. Ayo, siapakah dia? Dia adalah Farah Amira Salsabila. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, yang 5 terbaik dari kelas 5. Ibu Ria mulai dari harapan kedua. Dengan skor nilai 70, diperoleh kelas 5 Madinah atas nama SQ Miselien Tumbuan. Harapan 1 dengan skor nilai 75 kelas 5 Jeddah atas nama Raya Malaika Briliantina. Berikutnya, juara ketiga dengan total nilai 80 kelas 5 Arafah atas nama Diandra Almalika Suryanto. Juara kedua dengan nilai 85 yaitu kelas 5 Mekah atas nama Muhammad Nazif Daulay. Dan sebagai juara pertama kelas berapa? Kelas 5 Mina. 5 Mina atas nama Ahkam Emeraldi Fatah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir, dari tingkat kelas 4. Berbacakan harapan kedua dengan skor nilai 70 kelas 4 Madinah atas nama Omar Zufar Rajasa. Harapan 1 dengan nilai 75 kelas 4 Mina atas nama Raditya Gibran Asaritonga. Juara 3 dengan nilai 80 kelas 4 Mekah atas nama Alia Kartika Ahmad. Runner up 2 dengan nilai 85 kelas 4 Arafah dengan nama atas nama Ilyas Rashid. Yang sebagai juara champion pertama dengan nilai 95 kelas 4 Jeddah. Tadi yang videonya ditampilkan yaitu atas nama Daris Mikail Hilman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat anak-anakku yang berhasil
mendapatkan 5 terbaik pada lomba maulid ini, lomba bercerita Rasulullah SAW. Dan untuk bagi yang belum berhasil, insya Allah pada saat kesempatan yang akan datang bisa lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Sekian dari Bu Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ria atas informasinya. Sama-sama. Ya, semoga anak-anak semakin termotivasi untuk melakukan yang terbaik, menghasilkan karya yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, nah ini sudah ada pertanyaan Pak Ustaz Randi dari Noah. Apa perbuatan terbaik terbesar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kepada Ustaz Randi kami persilakan. Kami ulangi pertanyaannya, apa perbuatan terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ustaz Randi. Ya, bentar Pak ya. Tadi laptop saya lowbat, sekarang saya pakai HP ya. Oh, ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi amal apa yang terbaik ya? Jadi kalau kita kembalikan amal tersebut kepada diri kita sendiri, ya, itu berbeda-beda. Pernah suatu ketika sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ayu afdoli amal illahi rasulihi. Amal apa yang paling baik bagi kita? Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, satu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian juga dalam orang lain jika bertanya, Rasulullah SAW pernah menjawab al jihadu fisabilillah. Jadi amal ini adalah berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pandangan. Jadi Rasulullah SAW itu melihat penanyanya. Jika seseorang tersebut berat melakukan sedekah, maka sedekah itu adalah amal yang paling baik baginya. Ya, jika sholat adalah suatu ibadah yang paling berat dia lakukan, maka sholat adalah ibadah yang terbaik baginya. Ya, jika pergi haji merupakan ibadah yang terberat baginya, maka itu adalah ibadah terbaik yang jika dia lakukannya. Ya, jadi amal ibadah terbaik itu kalau kita kembalikan ke diri kita masing-masing adalah amal ibadah yang sangat-sangat sulit kita lakukan. Contohnya adalah sedekah. Sedekah menjadi ibadah yang paling baik bagi kita manakala orang tersebut adalah orang-orang yang pelit. Ya, dia orang yang kaya misalkan, tetapi dia sangat pelit untuk mengeluarkan hartanya. Maka bagi orang tersebut sedekah adalah ibadah yang paling baik baginya. Ya. Tetapi juga ada yang mengatakan ya, sedekah amal ibadah yang paling baik adalah in istadamahu wa in qallat. Ya, kalau Rasulullah SAW khairul amal in istadamahu wa in qallat. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang continue, yang istiqomah di dalamnya, meskipun itu kecil. Seperti misalkan dia selalu melaksanakan, selalu berdoa ketika masuk masjid. Ya, seperti saya nih, saya pribadi, alhamdulillah saya mengincar ibadah kecil seperti ketika masuk masjid, saya mendahulukan dengan kaki kanan sambil berdoa, Allahumma sholli bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, itu doa setiap mau masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Kemudian ketika kita keluar dari masjid, kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba min fadlik, dengan kaki kiri. Nah, ini ibadah, ini sunnah yang sangat kecil, sepele. Tapi jika ini dilakukan dengan kontinu, dengan istiqomah, maka insya Allah ini merupakan ibadah yang mulia, yang terbaik. Karena kita nanti kelak nggak tahu ibadah apa yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih atas share ilmunya kepada kita semua. Semoga kita jadi umat terbaik, pengikut Rasulullah SAW, baik di dunia dan nanti bergabung bersama beliau di surga yang penuh kenikmatan. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Swandana SPHI. Adi Swandana SHI. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih.
Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang Pak Edi sayangi, Ibu Bapak Guru dan semuanya, semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada kita, termasuk pada hari ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita bersama-sama kita berdoa. Anak-anak sekalian, doanya setelah doa salat yang sering kalian bacakan ya. Kalian ikutin pelan dalam hati untuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhirlah kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita di tahun ini. Kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.